Shalom Om Tante dan teman-teman. Malam hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian. Dan yang paling terutama kita akan duduk di kakinya, mendengarkan firman-Nya. Yohanes 14 ayat 27 berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Hari-hari ini di mana lagi kita bisa menemukan damai sejahtera yang seperti ini, ketenangan yang sempurna. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan sebentar lagi, mari kita siapkan hati kita buka hati kita untuk sekali lagi biar Tuhan mengisi hati kita dengan damai sejahtera yang sempurna. Berikan kami hati yang tenang Bapa, di dalam kuasa-Mu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu. Ku kan tenang bersama-Mu. Hanya bersama-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
sembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Alright, sebelum kita lanjut seperti biasa satu lagu lagi. Ini lagu yang kita semua pasti sudah sangat kenal, dan ini mungkin Mazmur paling favorit dari semua orang, Mazmur yang paling terkenal juga mungkin. Dari Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya selalu ingat kalau bahas Mazmur 23, selalu ingat terjemahan Passion Translation-nya ayat 4 yang berkata, Fear will never conquer me because you already have. Amen. Saat hidup kita terus ditaklukkan day by day, ditaklukkan di bawah kakinya Tuhan, maka rasa takut tidak akan pernah mengalahkan kita, karena kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Dan kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Amen. Kalau Tuhan gembala kita, kita gak usah takut bahaya, karena Dia selalu menyertai kita. Bahkan sekalipun kita di lembah kekelaman, Dia selalu bersama kita. Amen. Mari sama-sama katakan, mari sama-sama nyanyikan lagu yang luar biasa indah ini. Lagu yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Dia urapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan sertaiku sepanjang masa, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamat mengikuti sesi pengajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Malam hari ini kita sampai di sesi yang terakhir dari serial tentang breakthrough yang sudah kita mulai dari
kapan ya, tanggal 4 Februari kalau nggak salah ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita dan juga review dari yang minggu lalu, mari kita seperti biasa kita mau bersatu hati dulu masuk di dalam doa untuk mempersiapkan kita menerima kebenaran firman Tuhan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini kami masih boleh duduk dekat kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang berikan kami rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap kebenaran firman-Mu masuk di dalam hidup kami dan mengubahkan kami menjadi pribadi-pribadi seperti yang Tuhan Yesus mau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup setiap kami berdoa dan melambungkan syukur kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, kita mau review dulu dari yang minggu kemarin itu tentang addiction kan ya, yang diberi judul False Armor. Addiction must fall ya. Yang pertama adalah supaya kita nggak lupa ya bahwa addiction itu seperti false armor, seperti senjata yang palsu yang setan selalu tawarkan kepada Anda dan saya saat dia berkata bahwa kepada kita ya bahwa persoalan yang terjadi di dalam hidup kita itu terlalu besar untuk kita bisa kalahkan ya. Dan yang kedua, kita saat Anda dan saya saat kita mau menerima false armor itu dan terus bersembunyi di baliknya dengan cara terus menerus melakukan kecanduan kita, ya namanya juga kecanduan ya, sebenarnya kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah hidup kita. Kita hanya terus berlari dan menghindar dan nggak pernah bisa menang atau nggak pernah bisa breakthrough. Ya, dan poin ketiga, satu-satunya cara untuk kita dapat mengalahkan addiction atau kecanduan kita adalah kita berani dengan jujur membuka diri kita di hadapan Tuhan dan meminta Roh Kudus menerangi hati kita, membongkar semua akar persoalan dalam hidup kita dalam terang Tuhan Yesus. Poin yang keempat, lakukan segera yang namanya spiritual warfare. Ya, setiap hari. Bagaimana caranya? Lewat saat teduh, kemarin saya bilang di waktu yang sama, di tempat yang sama. Ini bukan karena seperti Taurat begitu, bukan. Tetapi kalau waktunya sama, tempatnya sama, itu kita belajar untuk membuat yang namanya komitmen dan setia kepada Tuhan. Ya, nah serta mencatat semua rema yang kita dapat, serta mendeklarasikan rema tersebut dengan kuat, dengan bersuara. Ya, yang kelima, kita harus juga mencatat keberhasilan kita dan mari rayakan bersama Tuhan Yesus dan juga bersama teman atau saudara yang menjadi pendamping Anda, ya. Nah, catat juga setiap kegagalan Anda dan bawa itu ke hadapan Tuhan, akui ke hadapan Tuhan serta jujur juga ceritakan kepada pendamping Anda. Dan poin yang terakhir, tidak ada keberhasilan yang instan, tetapi with God nothing is impossible. Ya, amin ya Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah lupakan poin-poin penting ini karena sebenarnya ini adalah kunci dari kemenangan kita mengalahkan raksasa addiction tetapi juga raksasa-raksasa yang lain ya. Nah, itu yang kita harus sungguh-sungguh ingat. Ya, nah dan saya mau ingatkan juga untuk Anda semua yang belum subscribe, untuk subscribe, like dan share. Jangan lupa untuk share karena seringkali kita tidak tahu, tidak semua teman, tidak semua saudara itu cerita bebannya dengan Anda, dengan saya. Tetapi seringkali kalau kita itu membagikan sesuatu yang itu adalah kebenaran firman Tuhan, kita bisa menolong mereka yang sebetulnya sedang ada di dalam persoalan. Gak perlu kita kepoin persoalannya apa, tetapi kalau kita mau share dengan doa, kita bisa menolong mereka. Amin. Dan bagi Anda semua yang sudah subscribe, terima kasih untuk Anda semuanya. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi terakhir dari serangkaian sesi kita. Sesi tentang breakthrough, betul. Ini saya catat di sini. Kita mulai sejak tanggal 4 Februari
Sudah cukup lama ya. Nah, sesi terakhir dari breakthrough kita ini saya berikan judul Prepare a Table Before My Enemies. Kenapa saya memberi judul itu? Nanti sambil jalan kita akan tahu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ini seperti apa yang saya pasang di sini, boneka yang saya pasang ini kan dari seri film Inside Out ya, dari Inside Out. Ini sebetulnya mewakili semua yang kita kemarin raksasa-raksasa yang kita kalahkan kemarin ya, dari mulai fear, dari mulai comfort ya seperti itu, lalu juga addiction yang terakhir kemarin ya, dan akhirnya pastinya kita akan memperoleh kemenangan yang dari Tuhan ya, kita bisa breakthrough. Ini dilambangkan oleh si Joy ini. Saya suka banget film Inside Out ini karena nggak di endorse, nggak dimintain, teman saya senang sekali. Kenapa? Karena judulnya saja Inside Out ya. Jadi seringkali banyak orang mengurusi yang outnya ini, yang di luarnya ini, tetapi sebetulnya yang di dalam ini. Kalau yang di inside, yang di dalam ini beres, inside out ya, yang di dalam ini akan keluar. Semuanya kelihatan. Dari mulai wajahnya sadness, ya kan, wajahnya yang pemarah, anger seperti itu, juga wajahnya si Joy. Semoga kita semua nanti breakthrough dan sungguh-sungguh wajah kita bisa joy, bisa sukacita ya. Nah, dari kisah atau di akhir kisah dari Daud dan Goliat yang menjadi main cerita kita, ya kita pembahasan kita membaca seperti ini. Mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat yang ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Dalam hitungan jam, bukan hari, Bapak Ibu Saudara. Seorang anak gembala yang hanya bersenjatakan umban dan imannya kepada Tuhan bisa mengalahkan raksasa yang begitu menakutkan seluruh bangsa yang telah mengejek bangsa Israel selama 40 hari. Ya, bandingannya 40 hari dengan beberapa jam saja. Ya, nah, gembala Anda dan saya, Yesus Kristus Tuhan, juga akan melakukan hal yang sama dalam hidup kita jika Anda dan saya mengizinkannya. Siapa berkata amin? Tulis amin dulu di live chat Anda masing-masing ya. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa Yesus itu mau ya kan membackup kita penuh. Kalau kita itu mau sungguh-sungguh mengalahkan raksasa-raksasa dalam hidup kita dan kita sungguh rindu untuk mencapai yang namanya breakthrough. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus adalah gembala kita, pembela kita ya. Mazmur 23 ayat 4 ya, Daud berkata seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah mungkin selama ini kalau tongkat kita membayangkannya tuh tongkat apa? Tongkat yang dipakai kakek-kakek jalan, lansia jalan ya. Kakek nenek berjalan. Tapi beda yang namanya tongkat gembala. Apalagi gada. Mungkin banyak dari kita yang tidak paham apa itu gada. Kenapa harus disebutkan gadamu dan tongkatmu? Kenapa enggak cukup tongkat saja? Atau tidak cukup gada saja. Nah, saya mau tampilkan gambar ya supaya Anda semuanya memahami yang mana tongkat, yang mana gada gitu ya. Nah, kita lihat yang pendek itu gada. Ya, relatif pendek seperti itu dan berat gitu ya biasanya itu tongkat pendek. Nah, sedangkan nanti saya jelaskan lagi, tetapi yang ada melengkungnya itulah yang namanya tongkat gembala. Nah, tongkat gembala itu panjang biasanya. Kalau gada itu pendek, ya, tetapi kalau tongkat itu biasanya panjang dan ujungnya itu ada melengkungnya. Ya, Anda perhatikan ini ya. Nah, saya jelaskan. Gada itu adalah tongkat pendek yang merupakan senjata pertahanan dan disiplin, ya, untuk disiplin. Ini melambangkan kekuatan, kuasa dan wibawa dari Tuhan Yesus, ya. Jadi itu untuk menghalau musuh. Seperti itu. Tetapi juga kalau ada yang mendekat gitu ya. Jadi untuk pukul seperti itu.
itu gada ya untuk pertahanan tapi juga untuk disiplin. Sedangkan tongkat itu adalah tongkat panjang yang ujungnya melengkung tadi. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Untuk mendekatkan domba-domba dengan gembalanya. Untuk narik gitu. Narik di lehernya ini. Ya, untuk menuntun domba-domba itu pada jalan yang benar. Ya, nah supaya tidak terjerumus ke sungai yang alirannya arusnya itu deras. Nah mungkin saya harus ceritakan sedikit yang namanya habit atau kebiasaannya domba. Domba-domba itu hidupnya terbiasa bergerombol. Gitu ya kan bergerombol dengan sesama kawanan dombanya. Dan domba ini dikenal sebagai binatang yang tidak peka terhadap yang namanya bahaya. Apalagi kalau mereka sudah melihat sungai, mereka mungkin haus melihat sungai, mereka bergerombol, ya kan, datang ke sungai itu. Nah ingat ini bukan kambing ya, ini bicara tentang domba. Yang kalau Anda sempat pergi ke Australia atau ke Israel yang banyak domba, Anda akan lihat bahwa domba tuh bulunya tebel gitu. Nah waktu minum, domba kan minumnya nggak kayak kita. Kalau Anda pramuka ambil minum begini ya kan. Kalau berkemah atau naik gunung ada sungai minumnya begini. Kalau domba kan tidak. Domba akan mencelup gini kepalanya. Nah mereka nggak nyadar bahwa mereka punya bulu tuh banyak. Sehingga bulunya ini seringkali ikut nyelup. Kalau aliran sungai itu deras, seringkali domba itu akan terhanyut. Ya kan nyelup dan terhanyut. Dan karena mereka bergerombol, bukan kayak kita, oh satu hanyut yang lainnya memberitahu, enggak. Mereka enggak peka gitu ya kan. Kalau hanyut bisa-bisa sekian banyak domba akan hanyut. Nah di saat seperti itulah gembala itu akan menarik. Ya kan ketika mereka pergi jauh-jauh gembalanya akan lihat kalau ada bahaya itu akan ditarik. Ya, nah jadi bukan tanpa maksud Daud menuliskan ini pastinya karena dia seorang gembala beneran ya. Jadi gada dan tongkat itu adalah lambang kasih dan perlindungan atau bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Anak-anaknya, domba-dombanya. Ya, kita ini domba-dombanya Tuhan ya. Dan kalau kita baca ayat 5-nya, nah ini saya ingin menjelaskan. Daud itu menggambarkan menurut saya luar biasa unik. Gitu, dengan luar biasa unik tentang apa yang Tuhan lakukan untuknya, untuk Daud sendiri ya. Dia berkata apa? Mari kita lihat Mazmur 23 ayat yang ke-5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kalau di dalam New King James-nya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Saya jelaskan dulu yang masalah minyak urapan. Ya banyak dari kita mungkin yang ini sudah banyak tahu. Karena minyak urapan itu berarti dua. Satu adalah assignment, penugasan dari Tuhan. Yang kedua itu memampukan. Makanya semua raja Israel yang terpilih itu selalu termasuk Saul pun harus diurapi oleh Samuel. Ya, demikian juga Daud. Ya, pengurapannya dikucurin begitu, bukan cuma dileletin di sini seperti kita sekarang. Kalau sekarang kita sayang minyak urapannya beli dari Israel, kalau dikucurin satu botol habis ya. Tapi kalau benerannya dulu ya dikucurin, bukan hanya dilelet-lelet begitu ya, tetapi dikucurin. Itu melambangkan assignment, penugasan yang dari Tuhan dan juga memampukan ya. Jadi kalau kita menerima pengurapan jangan dipikir itu cuma sekedar diolesin minyak gitu ya, enggak. Tetapi kalau kita sungguh percaya minyak urapan itu adalah penugasan, penunjukan, pemilihan yang dari Tuhan dan memampukan kita ya. Nah tetapi yang unik adalah yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Apa ini maksudnya? Ya, waktu saya sendiri bersama Tuhan Roh Kudus merenungkan kata-kata Daud ini, saya membayangkannya begini Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya itu sedang menikmati makanan yang lezat, hidangan gitu ya, di sebuah restoran gitu. Saya membayangkannya gitu, apa ya? Tuhan Yesus itu menghidangkan makanan ya kan, pesta, mengadakan pesta, kan menyiapkan makanan di hadapan lawan-lawan saya. Saya bayangkan itu, Anda dan saya sedang menikmati makanan lezat
di sebuah restoran tapi yang terletak di kompleks kebun binatang. Gitu ya kan. Di mana melalui kaca pembatas kita itu bisa dengan jelas melihat singa, harimau, beruang ya dan binatang-binatang buas lainnya ya di sekeliling Anda dan saya gitu. Ya. Nah, mungkin binatang-binatang buas ini mencoba untuk mengendus-endus kita. Ya kan gitu. Tapi hanya bisa dari balik kaca. Ya kan karena ada pembatas kacanya yang tebel gitu. Nah, kita merasa aman kan ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kenapa? Karena ada kaca pembatas yang tebal dan kuat ya yang melindungi Anda dan saya. Sehingga bukan kita itu merasa takut ya, tetapi kita malah menikmati pemandangan yang dan suasana yang jarang-jarang bisa kita dapatkan setiap hari. Ya, mungkin ada yang berminat membuat restoran seperti itu ya di tengah-tengah kebun binatang yang semuanya binatang buas tapi kacanya harus benar-benar tebal ya. Nah, kita sambil menikmati hidangan di hadapan semua hewan buas tersebut. Ya kan Bapak Ibu Saudara. Saya membayangkan seperti itu. Tetapi mungkin anak Anda yang masih kecil ya, secucuk saya gitu mungkin atau lebih kecil lagi bisa jadi akan menangis ketakutan ya saat ada harimau mendekat gitu ke kaca pembatas atau beruang yang berdiri ngetuk-ngetuk kacanya itu gitu ya. Mungkin mereka bisa nangis gitu karena diketuk-ketuk tepat di sebelah mereka ya kan gitu mereka sedang duduk gitu. Dan Anda mencoba untuk menenangkan putra-putri kecil Anda atau cucu Anda dengan menjelaskan bahwa kalian itu aman gitu ya kan. Karena apa? Karena ini ada kaca tebel nih loh, tebel banget nih. Nih oma atau ini mama atau papa bisa ketok-ketok nih, opa bisa ketok-ketok nih, nggak apa-apa gitu ya kan. Nah, yang memproteksi kalian gitu ya kaca tebal ini memproteksi kalian dari semua binatang buas itu. Binatang buas itu cuman bisa ketuk-ketuk, cuman bisa ngendus-ngendus, cuman bisa mengaum, tapi nggak bisa makan kalian gitu. Ya, Anda dan saya yang sudah dewasa ini mencoba menjelaskannya. Pertanyaan saya, berhasil nggak penjelasan Anda kepada putra-putri Anda yang masih kecil atau cucu Anda yang masih kecil ini? Tergantung. Tergantung apa Bu Glory? Tergantung seberapa mereka sudah dapat memahami, ya kan, seaman apa kaca tersebut melindungi mereka. Ya kan? Daud memahami, sekalipun dia sudah menjadi raja, tetap saja musuh-musuhnya siap, ada musuh-musuh yang siap untuk menjatuhkan dia. Ya kan? Mereka yang sangat membencinya, termasuk Saul, mertuanya sendiri, ya bukan. Tapi pengalaman Daud menghadapi Goliat bersama Tuhan membuat Daud bisa berkata apa? You prepare a table before my enemies. Ya, Yesus Juru Selamat Anda dan saya berjanji untuk memimpin kita, membimbing Anda dan saya, serta melindungi kita bukan saat musuh kita tidak ada. Ya, melainkan di hadapan musuh Anda dan saya. Ya, saat tekanan kegelapan, persoalan demi persoalan datang dalam hidup Anda dan raksasa-raksasa kita mendekati kita, Gembala Agung kita akan menghidangkan pesta di sana. Di dalam atau di tengah-tengah pertempuran yang sedang kita hadapi. Menghidangkan pesta, kalau Anda pikir menghidangkan pesta atau menggelar pesta, pastinya tidak hanya satu macam makanan, betul? Ya, tetapi bermacam-macam makanan. Yesus itu akan memberikan semua yang kita butuhkan untuk kita tidak hanya bertahan, tetapi kita benar-benar kita itu bisa dapat bertumbuh bersama Dia. Untuk apa? Untuk melawan raksasa apapun yang datang di dalam hidup Anda dan saya. Siapa berkata amin? Tulis amin di live chat Anda dan mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya, Alkitab berkata bahwa Yesus itu bukan hanya gembala Anda dan saya, melainkan Dia juga singa dari Yehuda. Jangan pernah lupakan ini ya. Karena kalau gembala kesannya lemah. Banyak orang memandang gembala itu lemah. Gembala itu bukan raja katanya ya. Tetapi
Yesus adalah gembala kita sekaligus singa dari Yehuda. Lihat Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ingat, Yesus gembala kita yang sekaligus singa dari Yehuda, yang punya kuasa atas langit dan bumi. Amin. Ya, aumannya menguasai bangsa-bangsa, suaranya menghancurkan musuh katanya. Ya, tetapi untuk sementara waktu. Nah, ini yang kita harusnya tidak lengah atau jangan lengah. Setan telah diizinkan untuk mencari mangsa. Ingat 1 Petrus 5 ayat 8 yang berkata apa? Iblis itu seperti singa, ya kan? Yang berjalan, mengaum-ngaum, berjalan keliling. Untuk apa? Untuk mencari siapa yang bisa ditelannya. Enggak semua bisa ditelannya, tapi ada yang bisa. Ya, jangan mau termasuk golongan yang bisa ditelannya ini. Ya, mencari celah di mana dia dapat memasukkan dirinya ke dalam apa? Ke dalam pikiran Anda dan saya. Ya, nah jika Anda tidak menghentikannya, maka dia akan duduk di meja Anda. Ya, dan jika dia ada di meja Anda, dia akan bekerja untuk mengikis kepercayaan Anda kepada Tuhan Yesus. Ya, dan dia akan mencoba memberitahu Anda, ngasih tahu Anda. Apa yang dia kasih tahu? Bahwa Anda sendirian. Ya, dalam pertarungan ini. Dan bahwa Anda tidak punya kesempatan untuk melihat raksasa Anda jatuh. Ya, dia akan berkata bahwa sebelum kamu bisa jatuhkan, kamu sudah keok lebih dulu. Sudah KO lebih dulu. Ya, pada saat-saat seperti itu Anda dan saya perlu setuju dengan Daud. Yang meskipun mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya, dapat menyatakan dengan iman dan percayanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Ya, menghibur aku. Daud sungguh percaya bahwa Tuhan sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kendalinya. Ya kan? Dulu saya pernah buat satu peragaan di HOTK. Ya, yang ada ayat yang berkata bahwa segala sesuatu itu kan sudah diletakkan di bawah kakinya Tuhan Yesus. Sedangkan kita ini seringkali di gereja, di persekutuan kita itu sudah apal. Kita sampai ngomong kayak begini, iya kita ini gerejanya. Gerejanya itu adalah kita ini tubuhnya. Dan Yesus Kristus adalah kepala. Coba Anda, saya nggak usah peragakan lagi. Tapi kalau itu ya kan, kalau kita pinjam ini deh, pinjam boneka ini. Ya kan. Kalau kepala tubuhnya tuh ini. Kalau segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya si Joy ini, ya kan? Artinya juga ada di kakinya seluruh tubuhnya si Joy dong. Bukan hanya di bawah kepalanya. Betul? Kakinya ini kan berarti semua tubuhnya. Kalau Tuhan Yesus adalah kepalanya ya dari gerejanya dan kita semua ini adalah tubuhnya. Kalau Tuhan berkata, firman-Nya berkata bahwa segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kakinya Tuhan Yesus. Berarti segala sesuatu juga ada dan sudah diletakkan di bawah kaki kita. Amin. Ya. Nah, jadi gitu ya. Kita harus mengerti gitu. Kita harus mengerti gitu bahwa Tuhan selalu ada seperti Daud, dia mengerti bahwa Tuhan selalu ada di sisinya. Bahkan di lembah yang paling kelam pun Yesus ada bersamanya. Ya, Anda dan saya juga dapat mempunyai keyakinan yang sama. Tetapi jika hanya itu bisa terjadi hanya jika Anda menolak mengizinkan musuh itu masuk dan duduk di meja hidup Anda. Ya, karena jika musuh ada di meja Anda, sekali lagi saya mau ingatkan, dia akan mencoba meyakinkan Anda bahwa Anda tidak mungkin berhasil. Ya, dia akan mengingatkan Anda bahwa Anda itu dikelilingi oleh musuh-musuh yang banyak. Ya, dan semua mereka akan keluar untuk menyerang Anda atau menangkap Anda. Untuk itulah Anda dan saya harus memahami rencana dan tipuan busuk iblis ini. Dan kita harus memilih untuk percaya. Apa yang harus kita pilih untuk percayai? Yang pertama, gembala kita berjanji untuk membimbing Anda dan saya melewati lembah sekelam apapun itu. Yang kedua, dia selalu bersama kita. Dia nggak pernah meninggalkan Anda dan saya, kecuali Anda yang pergi.
Ya, yang ketiga dia tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan yang kita sendiri seringkali nggak tahu. Ya, dan yang keempat Anda dan saya adalah anak kesayangannya. Jangan pernah lupakan ini. Ya, makanya dia berikan nyawanya untuk menggantikan Anda dan saya. Ya, siapa setuju? Ketik amin di live chat Anda. Ketik amin ya. Jadi malam ini mari kita istilah saya duduk di meja perjamuannya Tuhan. Di meja besarnya Tuhan. Ya, duduklah diam dan nikmatilah saja kehadiran Bapak Surgawi Anda. Temui dia kapanpun Anda itu merasa letih dan berbeban berat. Ya, karena dia telah berjanji untuk memberikan Anda istirahat, memberikan Anda kelegaan. Di mana janjinya? Jangan pernah lupakan Matius 11 ayat 28. Kita baca sekali lagi ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa tidak banyak atau masih banyak orang yang kayaknya sudah datang kepada Tuhan Yesus, maksudnya sudah jadi orang Kristen, orang Kristiani ya, Kristen Katolik, tetapi tetap saja berbeban berat banget. Kenapa bisa begitu? Saya punya satu cerita, bukan ilustrasi loh ini, cerita beneran. Saya punya teman waktu itu, udah lama ya, saya pernah ceritakan ini deh di HOTK, tapi saya ceritakan sekali lagi. Saya lupa, dia jalan dari, maksudnya bepergian dari Semarang ke Jogja atau dari Jogja ke Semarang. Pokoknya kalau dari Semarang mau ke Jogja atau dari Jogja mau ke Semarang, kita melewati beberapa kota kecil di Jawa Tengah. Salah satunya adalah kota Muntilan. Ya, yang dari Jogja atau dari Semarang yang suka traveling atau dari Magelang pasti tahu satu kota namanya Muntilan. Itu kota kecil ya di Jawa Tengah. Nah, teman saya ini jalan bepergian, mobilnya kebetulan karena untuk bawa barang mobilnya itu mobil pick up. Ya, tapi dia sudah kirim barang, sudah udah dikirim begitu, jadi kosong kan belakangnya. Bak belakangnya itu kosong. Nah, waktu dia jalan melewati kota kecil Muntilan itu, dia melihat ada seorang bapak yang sudah renta, sudah tua itu memikul batu. Kenapa di Muntilan itu banyak orang memikul batu, Bapak Ibu Saudara? Karena Muntilan itu terkenal apanya? Kalau yang doyan makan bilangnya terkenal tape ketannya. Kalau yang doyan makan ya kan karena taunya tape ketannya memang enak. Tetapi di Muntilan juga terkenal batunya yang sangat bagus, bukan gampang compel begitu ya. Batunya tuh solid begitu yang dibuat sebagai kerajinan cobek, lalu yang pakai alu gitu ya untuk ditumbuk seperti itu ya. Nah, itu bagus. Kenapa bisa batunya bagus? Ya memang batu-batu dari sungainya itu gede-gede. Dulu saya kuliah di Jogja, kalau saya naik travel ya dari Semarang ke Jogja, seringkali kalau hari belum gelap dan jalanannya rada macet, kita bisa lihat itu di sungainya itu batunya gede-gede Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi batu ini diangkut kan dari sungai itu ke tempat mau di pengrajinnya untuk dibuat macam-macam benda atau patung dan sebagainya. Yaitu patung-patung juga banyak dijual di Muntilan. Nah, jadi bapak ini yang sudah tua ini bukan membawa batu. Kalau membawa batu kan satu. Tetapi kalau memikul batu itu artinya di sini di pundak dan ada dua seperti keranjang gede-gede begitu isinya dua-duanya batu. Biasanya harus seimbang. Kalau enggak kan begini ya kan jadi harus seimbang jadi sama-sama berat ya depan dan belakang. Nah teman saya ini enggak tega lihat kok ini bapak udah tua berat banget dan panas gitu ya kan jalan begitu. Jadi dia minggir gitu mobilnya dipinggirkan, diparkir lalu turun dan berkata, "Pak, ayo ini kan panas siang Bapak pikul batu berat. Mari silakan naik. Mobil saya pick up, Bapak silakan naik di belakang." Karena di depan itu dia dan temannya atau istrinya saya lupa, ya seperti itu. Ya udah, ketika bapaknya nih sudah naik, mau, bapaknya nih mau, ditawarin bukan bilang nggak usah gitu, mau. Jadi dinaikkan, ya kan seperti itu, dibantu, lalu bapaknya sendiri naik. Dan ya teman saya jalan dong. Tapi ketika dia jalan, teman saya ini ngerasa kok kayak ada yang aneh ya. Kok kayak ada yang bergoyang-goyang di belakang. Jadi dia lihat dari kaca spion itu. Dilihat apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ternyata si Pak tua ini enggak duduk di mobil pick up. Pak tua ini tetap berdiri dan tetap memikul batu itu
Cuman bedanya tadi dia jalan, sekarang dia berdiri di atas pick up. Anda bisa pikir sendiri secara logika. Akan menjadi lebih ringan atau lebih berat? Mungkin lebih cepat. Lebih cepatnya kan terserah teman saya. Tapi bayangin kalau teman saya tuh ngerem, bapak ini mesti begitu ya kan. Bener nggak gitu? Kalau teman saya pas nggak ngerti mau cepet, ya kan? Tambah-tambah lagi mungkin dia bisa terjerembab sampai ke depan. Nah, itu akhirnya teman saya berhenti lagi dan sampai dikasih tahu. Maksudnya bukan disuruh naik dan berdiri, tapi duduk dan diletakkan semua batunya itu. Dan tiba-tiba diantar sama teman saya sampai di rumahnya atau minimal di ujung dari gang dari rumahnya. Kan begitu. Nah, ketika mendengar cerita ini saya membayangkan seperti itulah banyak orang Kristen. Menanggapi ajakan tawaran dari Yesus ini. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Mau datang sama Yesus. Tapi enggak mau meletakkan bebannya. Tetap dibawa, dipikirin, ditangisin terus. Ya kan, dan diurusin terus. Padahal Yesus berkata, percayalah kepadaku. Ya kan, belajarlah dariku. Aku itu lemah lembut. Ya kan, seperti itu. Ini Bapak Ibu Saudara, semoga tidak dengan cerita ini kita mengerti. Dan tidak ada dari kita yang mendengarkan kebenaran firman ini tetap seperti Pak Tua itu. Sudah naik pick up dan tetap memikul batunya. Ya. Nah, jangan terus fokus pada musuh yang mengelilingi Anda. Dan mari lebih fokus pada fakta bahwa dia ada di medan peperangan bersama Anda dan saya. Yesus bukan hanya seperti seperti coach yang berdiri di pinggir lapangan dan memberikan instruksi, bukan. Yesus ada bersama kita ketika kita ada di medan peperangan hidup ini, ya. Mari bergerak maju menuju kemenangan yang Dia miliki untuk Anda. Ya, dan saksikan bersama bahwa satu persatu semua raksasa di dalam hidup Anda itu tumbang. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi tuliskan amin di live chat Anda semuanya ya. Nah, sebelum kita menyimpulkan pembicaraan kita ya, malam ini kita secara dari sesi pembahasan saya tidak panjang sekali ya, tetapi nanti ada yang mau kita bicarakan. Seperti biasa, tapi sebelum itu kita mau merenungkan beberapa hal dulu. Saya ingin kita itu ponder, kita itu diam dan merenungkan sesuatu ya. Yang pertama, hambatan apa yang menghalangi Anda untuk maju menuju kemenangan? Kan Tuhan itu sebetulnya sudah mendesain Anda dan saya itu hidup di dunia ini sebagai anak-anaknya, orang-orang tebusannya itu bukan untuk kalah, tetapi menang, bahkan more than conqueror. Jadi kalau ada kok kalah terus, Anda perlu untuk merenungkan. Di hadapan Tuhan, bersama Tuhan, hambatan apa yang menghalangi Anda untuk bisa maju menuju kemenangan? Bagaimana Anda melihat Yesus di dalam pertempuran Anda? Selama ini Anda lihat Yesus itu di mana sih? Banyak orang berpikir Yesus itu dari surga nengok begini ke bawah. Iya kan? Karena lagunya anak sekolah minggu mungkin harus diubah kali ya lagunya. Kan ada lagu anak sekolah minggu gini. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, Tuhan Yesus di surga. Ada yang dulu sekali lagunya gini, melihat ke bawah gitu, itu salah banget ya. Ya, yang sekarang diganti melihat dengan cinta gitu ya. Tetapi sebetulnya enggak begitu sih. Tuhan Yesus itu ada kok dalam hidup kita setiap hari kok. Bukan cuma melihat, lebih dari guru kita. Guru aja ngelihat dari jauh. Ya, nah yang kedua, bagaimana setan berusaha masuk ke dalam hati dan pikiran Anda? Coba Anda pikirkan, setiap orang mungkin berbeda, buka celahnya ini ya. Bagaimana hal ini mempengaruhi pandangan Anda tentang keadaan Anda? Ya, coba Anda pikirkan juga. Dan yang ketiga, bagaimana Yesus telah memenuhi kebutuhan Anda selama pergumulan yang sulit. Daud kan punya pengalaman dengan mengalahkan beruang, mengalahkan harimau, sehingga dia bilang Tuhan yang sudah backup aku waktu aku melawan beruang, waktu aku melawan harimau, pasti dia juga backup aku waktu aku melawan Goliat, betul? Dan ketika dia akhirnya menang terhadap Goliat, dia bisa berkata bahwa you prepare
a table before my enemies, ya kan? Nah, jadi Anda harus juga punya pengalaman ini, ya. Bagaimana menjaga fokus Anda pada Yesus dapat membantu Anda mengatasi raksasa di sekitar Anda. Ya, kalau menurut Anda kalau Anda fokus kepada Tuhan Yesus itu mempengaruhi enggak dalam Anda menghadapi raksasa di sekitar Anda, ya? Kalau jawabannya ya segera lakukan, ya. Nah, saya mau di terakhir ini saya mau menunjukkan sesuatu yang bagus banget menurut saya. Ya, karena selama ini Mazmur 23 itu sudah terlalu familiar, bagus tapi terlalu familiar, Bu. Sudah dibuat lagu, sudah dibaca di mana-mana sehingga lewat begitu, oh Mazmur 23, ya. Seringkali kita itu nggak punya a humble heart sih ya. Sehingga karena nggak punya a humble heart, nggak punya a teachable heart juga akhirnya. Kita berasa Mazmur 23, oh gue udah tahu. Jadi ya nggak mau merenungkan. Ngapain gue renungin Mazmur 23? Udah biasa. Iya kan? Padahal tidak loh Bapak Ibu Saudara. Saya mau tunjukkan. Mazmur 23 ayat yang pertama. Tadi kan baru bahas ayat 4, ayat 5 ya. Bunyinya apa? Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku atau roi ya, rohi atau roi. Takkan kekurangan aku. Itu versi bahasa Indonesianya. Versi King James-nya, the Lord is my shepherd. Ya kan, ada kurungnya, a Psalm of David, Mazmur Daud, the Lord is my shepherd atau rohi, I shall not want. Nah, tapi saya mau menunjukkan yang dalam bahasa Ibraninya. Nah, tulisan Ibraninya seperti itu, saya bantukan membacanya, ya kan. Mizmor le David. Sebetulnya itu Yehova. Kalau yang belajar bahasa Ibrani pasti tahu tidak boleh dibaca Yehova, harus dibacanya Adonai Rohi. Lo Esar. Ya, Mizmor le David itu Mazmur Daud. Jadi bacanya dari kanan ya Ibu Bapak ya, dari kanan ke kiri. Jadi yang pertama itu Mizmor, itu Mazmur. Le David. Ya, Adonai Rohi, lo itu tidak ya, eksar. Artinya tidak akan berkeinginan untuk kebutuhan yang lain. Begitulah gampangnya ya. Nah, kata Ibrani saya mau tunjukkan dulu bahwa itu yang saya lingkari ya. Ada yang saya lingkari, itu yang saya lingkari. Nah, itulah yang sebetulnya kata rohi ya. Rohi atau rohi. Ya, nah rohi. Jadi jelas ya karena tadi kalau yang nggak bisa bahasa Ibrani kan bingung yang mana yang menunjukkan rohi gitu ya. Jadi itu yang menunjukkan rohi ya rohi. Jadi, nah sekarang saya jelaskan kata Ibrani rohi itu artinya gembalaku. Nah perhatikan kata rohi itu kan terdiri dari kata bahasa hurufnya itu res dan ayin ya, res dan ayin. Nah, tetapi bisa dibaca roi karena ada namanya nikut. Nikut itu titik tuh Bapak Ibu Saudara, titik yang persis di depannya res. Res itu huruf yang kanan ya, huruf yang kanan kan tadi bacanya dari kanan ke kiri. Yang kirinya tuh ayin kan gitu ya. Nah, jadi res di depan sedikit ke atas dari res dikasih titik selain dari yang di bawahnya ayin itu menghasilkan kata roi yang artinya gembalaku. Tetapi kalau kita ganti nikutnya menjadi seperti ini ya. Jadi di bawahnya res gitu ya, di bawahnya res itu diganti titik nikutnya 2 di bawah res, yang di ayinnya tetap. Bacanya bukan lagi roi tetapi rei. Yang artinya adalah temanku atau sahabatku. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada mulanya naskah asli Ibrani itu tanpa nikut, tanpa titik-titik. Jadi seperti ini, naskah Ibrani yang aslinya tanpa nikut itu seperti ini. Ya kalau bahasa Arab, ya dulu saya ikut kuliah bahasa Arab itu disebutnya Arab gundul, ya kan gitu. Nah ini juga Arab yang ini bahasa Ibrani yang aslinya itu tanpa nikut awalnya sebetulnya. Nah sistem penambahan nikut itu baru diciptakan pada abad ke-20 Masehi. Jadi jauh banget dari setelahnya Raja Daud hidup. Betul nggak?
Ya kan karena baru di abad 20 Masehi. Memang yang belajar bahasa Ibrani itu menjadi bersyukur dengan adanya penambahan titik-titik nikut ini. Karena itu jasa ya. Karena menjadi kita ngerti harus bacanya gimana. Gitu ya. Nah, itulah mengapa di sini kita bisa memperdebatkan atau kalau saya tidak suka memperdebatkan, tetapi saya lebih senang membahas suatu kemungkinan ya. Apakah aksara roi itu dibaca roi dengan titik nikut yang di depannya res ataukah bisa dibaca rei dengan titik nikutnya di bawahnya res. Yang ayin tidak berubah ya nikutnya. Memang banyak penafsir lebih memilih roi. Makanya di waktu diberi titik nikut dianggapnya sebagai roi atau gembalaku. Kenapa begitu? Karena ada kata-kata lain yang padang rumput hijau, air yang tenang. Itu kan lebih dekat dengan roi, dengan gembala. Betul ya? Seperti itu. Nah, tapi buat saya pribadi Bapak Ibu Saudara, waktu saya mempelajari ini, mempelajari huruf Ibraninya, saya berpikir tidak ada yang kebetulan apalagi meaningless di dalam Tuhan. Ingat ya, waktu Daud menuliskan ini, nggak ada orang yang tahu hatinya Daud. Karena waktu itu belum ada nikut. Ya, nah orang hanya menebak, mestinya maksudnya roi karena ada rumput dan sebagainya. Tapi saya percaya tidak ada yang meaningless di dalam Tuhan. Ya, buat saya Tuhan Yesus memang adalah Adonai Roi, tetapi sekaligus juga Adonai atau El Rei saya. Ya, karena dia adalah gembalaku, tetapi Yesus juga selalu adalah sahabatku. Keren ya, gembala yang selalu menuntun saya ke jalan yang benar. Memproteksi saya dengan gadanya yang perkasa. Dan dari semua musuh yang coba untuk menjerumuskan saya. Bahkan saat saya tidak sadar bahwa saya sedang berjalan menjauh darinya. Dia menarik saya dengan tongkat gembalanya, dengan tongkat kasihnya. Namun saat saya butuh tempat Bapak Ibu Saudara untuk curhat, saat seolah semua pintu hati tertutup bagi saya. Dia selalu ada buat saya. Menyediakan telinganya tetapi juga menyediakan hatinya untuk mendengarkan saya. Saat hati ini terasa begitu letih menanggung beban yang kadang nggak bisa diceritakan Bapak Ibu Saudara pada siapapun. Dialah El Rei saya. Dialah sahabat saya. Dan bersama Yesus El Roi yang sekaligus juga El Rei saya selalu percaya bahwa raksasa apapun yang setan coba kirimkan dalam hidup saya pasti bisa saya tumbangkan. Roma 8:31-32 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagi Anda dan saya. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapa sepakat dengan saya? Tulis amin. Amin, amin di live chat Anda dan mari beri kemuliaan buat El Roi dan El Rei kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Saya sungguh berdoa mengakhiri seri tentang breakthrough kita di PA Dunamis ini. Kita semua benar-benar disiapkan lebih lagi Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi yang namanya masa depan di dunia ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ya. Tapi saya itu waktu itu pernah membeli ini, saya lupa ya belinya kalau nggak salah waktu saya mission trip ya. Nah di China mungkin ya lupa. Nah ini tempat cincin tetapi bentuknya itu bola dunia yang ada mahkotanya Bapak Ibu Saudara. Setiap kali ini mengingatkan saya, ya ini mengingatkan saya apa? Bahwa apapun yang akan terjadi di dunia ini, memang nggak ada dari kita yang tahu. Tapi satu hal yang kita tahu. Tuhan Yesus. King of Kings. Raja di atas segala raja. Itulah yang berdaulat. Atas, bukan hanya atas Indonesia. Tetapi atas seluruh dunia ini.
Ya, so setiap kali melihat ini saya selalu ingat itu. Ya, sehingga kita percaya bahwa kita tidak perlu takut. Ya, kunci kemenangan kita bukanlah kalau kita memahami sederet teori tentang bagaimana menghadapi musuh-musuh. Ya, melainkan kuncinya adalah seberapa intimnya kita mengenal Tuhan Yesus kita. Anda semua yang setia menonton YouTube HOTK ini, yang sampai di malam ini belum punya kebiasaan untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan setiap hari. Mari saya undang untuk Anda mau membaca. Ya, mau mulai malam hari ini Anda mulai mau membaca Alkitab. Oh enggak mudeng Bu Glory, enggak apa-apa. Enggak mudeng pasti hanya di awalnya saja. Enggak apa-apa. Kenapa enggak mudeng di awal? Karena belum biasa untuk mendengar suara Tuhan. Ya kan? Kalau kita enggak familiar dengan suara teman kita karena kita jarang bertemu, kita jarang ngobrol. Mereka telepon, kita perlu tanya, ini dari siapa ya? Lalu dia bilang, masa kamu lupa? Saya kan teman kamu dulu waktu SMA. Oh ya udah lama banget ya, kita nggak ketemu, nggak ngobrol. Jadi saya lupa suaramu. Dulu suaramu kayak melengking kecil, sekarang kok udah jadi gede gitu ya, jadi lebih berat. Nah, tetapi ya kalau Anda datang kepada Tuhan itu dengan hungry and humble. Gitu istilah saya. Hungry and humble itu kuncinya. Apa itu? Lapar dan rendah hati. Ya, hungry and humble. Pasti Tuhan akan membuat Anda bisa mendengar suaranya. Ya, percaya itu Bapak Ibu. Kuncinya itu hungry and humble. Ya. Nah, hungry and humble ini juga yang membuat kita punya yang namanya close relationship, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan seperti dengan hubungan kita di dunia ini saja ya. Seringkali kan banyak persoalan di dunia ini bisa cepat selesai kalau kita bilang kalau oh karena saya punya relationship dengan orang itu dan kebetulan orang itu adalah punya power gitu ya. Orang penting, punya kuasa. Betul enggak? Ya. Ya. Nah, bukankah Yesus yang Anda dan saya percayai itu anak Allah yang Maha Kuasa? Ya, tapi kalau Anda hanya percaya bahwa dia adalah anak Allah, saya mau berkata, setan-setan pun percaya. Betul enggak? Waktu setan itu didatangi oleh Tuhan Yesus, mereka teriak-teriak. Mereka berkata apa? Ya Yesus anak Allah. Betul. Jadi ya bedanya di mana? Setan tidak punya relationship dengan Tuhan. Dia hanya percaya Tuhan itu anak Allah, tapi no relationship. Sehingga yang mereka ketahui tentang Tuhan Yesus, mereka tahu tentang Tuhan Yesus, mereka tahu kuasanya Tuhan Yesus, tetapi mereka hanya menerimanya sebagai informasi saja dan tidak pernah mentransformasi mereka. Ya, ya bukan Bapak Ibu Saudara. Ya, pertanyaannya, apakah semua kebenaran firman Tuhan yang selama ini kita pelajari hanya kita terima sebagai informasi belaka ataukah sungguh mentransformasi Anda dan saya? Ya, semoga yang kedualah yang terjadi di dalam hidup Anda dan saya. Itu doa saya sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Setiap kali saya menyiapkan khotbah untuk Dunamis ini, semoga itu juga menjadi kerinduan dan doa dari Anda semuanya. Ya, jangan hanya menerima kebenaran firman Tuhan sebagai informasi. Oh, saya sekarang tambah pinter ya. Saya tahu dari khotbahnya Bu Glory ada roi, ada rei. Saya tahu itu, sekarang saya tahu ada gada, ada tongkat gitu. Tapi ya itu saja, tidak mentransformasi. Ingat waktu itu saya kasih contoh tentang kupu-kupu. Ya kan, transformasi, orang yang ditransformasi itu tidak pernah balik kepada kehidupan yang semula. Ketika ulat sudah jadi kupu-kupu, sampai matinya dia adalah kupu-kupu. Nggak akan jadi, oh dulu tuh ulat, sekarang ada berita, ada kupu-kupu mati jadi ulat lagi. Nggak pernah ada beritanya begitu. Ya, nah bukan kebetulan kita mengakhiri sesi ini tepat 1 minggu ya, tepat sebelum minggu depan itu kita akan merayakan Pekan Suci kan Bapak Ibu Saudara ya. Hari Minggu nanti sudah Minggu Palma, lalu ada Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Nah, saya mau menjelaskan di sini supaya tidak ada yang nanti menunggu-nunggu karena tahun lalu Jumat Agung
HOTK ada acara, betul? Ibu Glory khotbah waktu Jumat Agung. Nah, kenapa waktu tahun lalu HOTK membuat khotbah di Jumat Agung? Karena waktu itu benar-benar kita masih PSBB ketat. Bapak Ibu Saudara pasti ingat ya, itu baru deket sekali kita permulaan pandemi COVID-19 lalu ada PSBB yang ketat. Tutup semuanya mall termasuk gereja tutup. Sehingga saya berinisiatif bersama anak-anak multimedia dan yang lainnya untuk membuat sesi Jumat Agung. Karena tidak boleh ke gereja, tidak bisa ke gereja. Tetapi tahun ini sudah berbeda. Puji Tuhan, beberapa gereja walaupun belum bisa full, tetapi sudah ada kebaktian atau misa onsite. Ya, nah walaupun belum full seperti semula. Sehingga saya berpikir gitu ya, HOTK itu bukan saingannya gereja. HOTK itu suplemen dari gereja. Sehingga silahkan Bapak Ibu Saudara menikmati pekan suci ini di gereja Anda masing-masing ya. Dan HOTK baru akan mengadakan acara Paskah, begitulah disebutnya, di hari Jumat tanggal 9 ya, tanggal 9 April. Hari Jumat tanggal 9 April. Kalau Tuhan izinkan saya akan membawakan sesi tentang don't crucify him again. Jangan salibkan dia lagi. Nah, apa itu isinya bagaimana? Tunggu aja nanti di tanggal 9 ya. Jadi minggu depan itu kita nggak ada sesi. Silakan Anda kebaktian atau misa di gereja Anda masing-masing yang memang sudah boleh ya. Nah, tetapi begini, sembari Anda libur ini gitu ya, mungkin selama kemarin Anda mendengarkan sesi serial dari Breakthrough ini, ada pertanyaan gitu yang sebetulnya Anda pengen tanyakan gitu. Tapi kan ini bukan Zoom ya Bu Glory, bukan kayak PA Women. Kalau PA Women itu Zoom. Jadi ibu-ibunya bisa kirimkan pertanyaan, baik itu langsung raise hand maupun chat ya ke saya atau ke semua seperti itu. Nah, tapi kalau kita kan tidak Dunamis ini, ibu-ibu, bapak dan saudara semuanya kan satu arah saja dari saya. Nah, saya ingin memberikan kesempatan untuk Anda semuanya bertanya, tetapi caranya adalah dengan mengirimkan pertanyaan, ya pertanyaan kemana dikirimkannya. Ini saya minta untuk dikeluarkan di layar. Pertanyaan Anda dikirimkan ke sini, ke hotk.dunamis@gmail.com ya. Sekali lagi Anda boleh screenshot, boleh difoto ya atau catat juga boleh ya. Di email ya bentuknya. Jadi jangan memWhatsApp ke saya tapi dikirimkan email ke hotk.dunamis@gmail.com. Ya, nah saya rasa cukup jelas ya. Dan nanti Anda semuanya pertanyaan-pertanyaan yang masuk tidak akan dibaca satu persatu, tetapi nanti akan dikelompokkan yang mungkin ada kan ya pertanyaan-pertanyaan yang sama begitu sehingga nggak mubazir gitu ya. Jangan takut juga tidak akan dibacakan. Ini pertanyaan dari ini begitu tidak akan ya. Oh saya takut Bu kalau ini pertanyaan saya nanti ketahuan, kalau saya yang tanya enggak bakal ketahuan. Ya nanti kita akan buat acara, bukan saya langsung menjawab seperti ini, tetapi kita akan buat seperti talk show lah. Ya seperti kan sekarang baru model talk show seperti itu. Nanti saya yang akan menjawab, tetapi nanti ada hostnya yang akan bertanya kepada saya ya. Supaya kita punya acara yang sedikit berbeda. Jadi kita refreshing. Kalau biasanya kan Bapak Ibu duduk mendengarkan firman dari saya ya. Ini juga pasti ada firmannya tetapi sifatnya seperti ngobrol-ngobrol dan tunggu kita nggak akan kabarin bahwa ibu atau bapak ya atau anak muda siapa nanti pertanyaan kamu dibahas di sesi yang ke ini gitu ya. Nggak akan diberitahu karena kan kita akan rangkum pertanyaannya ya, dibuat seperti semacam talk show sehingga acaranya menjadi menarik, tetapi itu nanti setelah acara Paskah. Jadi tanggal 9 ini kita libur, tanggal 9 kita acara Paskah dulu ya. Bu kan kemarin sudah Paskah, nggak apa-apa kan HOTK sifatnya melengkapi. Silahkan dengarkan dulu khotbah di misa, khotbah di kebaktian Anda masing-masing, gereja Anda masing-masing. Saya nanti melengkapinya saja ya. Semoga yang saya lengkapi ini nantinya membuat Anda jadi komplit
untuk mengerti tentang apa yang sebetulnya Tuhan inginkan untuk kita maknai Paskah kita di tahun ini, ya. Nah, menutup ini seperti biasa saya akan bersama Pak Gana, ya nggak ada Daud lagi karena Daud belum bisa semua lagu menyanyi. Ada yang tanya sama saya soalnya nanti minggu depan ada Daud lagi, ya enggak, kalau enggak nanti dia harus ikut terus sama saya dan Pak Gana, ya. Nah, lagunya ini mungkin lagu lama juga ya, judulnya He Knows My Name. Ya, bagus banget, sederhana. Kata-katanya, I have a maker, he formed my heart. Before even time began, my life was in his hands. He knows my name, he knows my every thought. Ya, jadi percaya Tuhan itu tahu bahkan nama Anda. Mungkin orang nggak semua kenal Anda, tapi Tuhan kenal nama kita semuanya. Ya, bahkan nggak hanya nama, pikiran kita dia mengenalnya. He sees it's tear that falls, ya. Setiap tetes air mata kita itu dia lihat. Ya, yang orang lain gak lihat sekalipun. And he hears me when I call. Waktu Anda memanggil dia, menyerukan, berseru kepadanya, dia pasti akan mendengarkan, ya. Tetapi juga I have a father, he calls me his own. Ya, Tuhan itu menyebut, Bapak kita itu menyebut kita itu miliknya. He'll never leave me. Percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan Anda, baik waktu Anda berjalan di padang rumput maupun di lembah yang kelam. Ya, no matter where I go, kemanapun Anda dan saya pergi. Ya, mari kita sama-sama siapkan hati kita mau menyanyikan lagu yang keren ini bersama saya dan Pak Gana. I have a maker, he formed my heart. Before even time began, my life was in his hands. He knows my name, he knows my every thought. He sees each tear that falls, and he hears me when I call. I have a father, he calls me his own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name, he knows my every thought. He sees each tear that falls, and he hears me when I call. He knows your name, he knows your every thought. He sees your tear that falls, and he hears you when you call. He hears you when you call. He hears us when we call. Ya, inilah Bapak yang kita punya, pencipta yang kita punyai, ya. Keren banget, rasanya tidak ada siapapun yang memanggil Tuhannya itu Bapak, kecuali kita yang menyebut diri kita itu orang Kristen. Ya, orang Kristiani. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai privilege ini hanya berlalu begitu saja.
dan kita menjadi seperti orang lain ya. Tetapi kita harus sungguh-sungguh menyadari betapa Tuhan itu mengasihi Anda dan saya. Sehingga Dia mau menyebut Anda dan saya itu anaknya. Ya, apapun persoalan dalam hidup Anda, biarlah Anda tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan kemenangan. Bahkan more than conqueror. Lebih dari pemenang untuk Anda dan saya. Amin. Ya, sekarang kita mau meneduhkan hati kita mau juga mempersiapkan hati kita untuk persembahan. Seringkali ada orang berkata bahwa kita bisa memberi tanpa ada yang namanya cinta. Tetapi orang yang mencintai gak pernah enggak, pasti kepingin memberi. Mari jangan biasakan bahwa oh ini adalah waktunya persembahan. Pokoknya saya kasih persembahan begini. Ya dimanapun itu tidak hanya di AOTK. Tapi di gereja Anda masing-masing mari juga kita diam dulu tanya kepada Tuhan ya. Dan seberapa Anda mencintainya, Anda ingin memberi kepada Dia. Ya, mari kita teduhkan hati kita masuk ke dalam doa sekaligus kita juga mempersiapkan diri kita untuk memasuki pekan suci supaya kita sungguh-sungguh tidak hanya mendapat capeknya tetapi kita sungguh-sungguh mendapatkan pengertian yang benar ya akan yang namanya Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung dan kita bersorak haleluya bahwa Dia bangkit di hari Paskah nanti. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih kami boleh menyelesaikan sesi tentang breakthrough ini malam hari ini. Terima kasih sekali Tuhan kalau malam hari ini kami mengerti bahwa Engkau sudah menyiapkan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Kami bersyukur punya Daud di Alkitab yang bisa kami jadikan patokan Tuhan. Jadikan contoh betapa Daud bukan siapa-siapa, tidak diperhitungkan oleh siapapun, tetapi diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan ada di pihaknya, musuh yang sebesar Goliat tumbang hanya di dalam hitungan jam. Tetapi ketika tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, bahkan raksasa itu dapat mengejek terus selama 40 hari. Tuhan, kami mau seperti Daud, kami mau percaya bahwa kami tidak perlu takut ketika kami sedang ada di dalam lembah kekelaman. Karena gadamu dan tongkatmu menghiburkan kami. Kami juga bersyukur malam hari ini kami mengerti bahwa Engkau adalah Adonai Roi, tetapi juga Adonai Rei kami. Engkau adalah gembalaku dan juga sekaligus sahabatku. Biar Tuhan kami semua tidak pernah takut untuk datang kepadamu, membawa semua beban hidup kami, keletihan kami, tetapi kami tidak bawa terus. Ketika kami datang kepadamu, kami tinggalkan beban itu di kaki kayu salibmu. Kami percaya bersama Engkau, semua raksasa dalam hidup kami pasti dapat kami tumbangkan. Karena kami adalah anakmu. Kalau putra tunggalmu saja diberikan untuk kami, Engkau tidak menyayangkannya. Apalagi yang lain Tuhan, Engkau akan memberikannya kepada kami termasuk kemenangan kami terhadap musuh-musuh kami. Hamba sungguh berdoa malam hari ini untuk setiap kami yang sudah memiliki kebiasaan untuk membaca Alkitab setiap hari. Kami boleh terus meneruskannya, bukan hanya sebagai kewajiban, bukan kami menjadi farisi-farisi di zaman modern ini. Tetapi sungguh-sungguh kami ingin mengenalmu sehingga kami sungguh-sungguh jatuh cinta kepadamu. Dan kami mengenal karaktermu sehingga kami tidak perlu takut. Kami tahu bahkan ketika kami melihat musuh-musuh kami hanya seperti melihat binatang-binatang buas di kebun binatang itu yang dibatasi oleh kaca tebal dan kami tetap bisa bersuka cita, punya unshakable joy di dalam Tuhan Yesus sehingga kami sungguh-sungguh mempunyai kekuatan yang baru. Dan biar Tuhan malam hari ini juga karena cinta kami ini mau menjadi domba-dombamu yang bisa mendengar suaramu. Engkau Tuhan yang bisikin kami. Berapa yang kami mau persembahkan, kami harus persembahkan malam hari ini sebagai ungkapan syukur, sebagai ungkapan cinta dari hati kami yang paling dalam kepadamu. Dan biar persembahan ini
boleh naik seperti dupa yang harum, seperti persembahan Kornelius yang naik bersama dengan doa-doanya. Dan biar Tuhan kami boleh punya waktu untuk mempersiapkan diri untuk nanti di minggu ini, minggu depan ini kami sudah akan memasuki pekan suci sebelum kami merayakan Paskah. Biar Paskah tahun ini Tuhan tidak seperti Paskah-Paskah yang kemarin. Kami sungguh-sungguh mengerti Tuhan apa yang Tuhan sudah buat untuk kami semua. Apa yang sebetulnya kami rayakan di hari Paskah itu. Dan biar Tuhan semua selubung-selubung yang menutupi hati kami, yang menutupi pikiran kami, semua kebenaran-kebenaran duniawi yang terus menguasai hati kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami seperti tanah yang subur, siap menerima semua kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan di pekan suci ini Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh mengubahkan kami, bukan hanya sebagai informasi tetapi mentransformasi kami menjadi pribadi-pribadi yang baru, menjadi pribadi-pribadi yang bangkit bersama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara, tetapi biar firman-Mu kuat bekerja, mengusik setiap hati kami sampai Engkau jadikan kami ini Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biar berkat yang terbaik dari Allah, Abraham, Ishak dan Yakub turun di dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu mulai malam hari ini sampai kami semua menyambut Tuhan Yesus di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya kami menerima yang kami doakan. Mari semua sama-sama katakan amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi jangan lupa minggu depan kita libur di hari Jumatnya. Tetapi Anda silahkan mengirim pertanyaan-pertanyaan ke alamat email yang tadi sudah ditunjukkan di layar. Supaya nanti setelah tanggal 9 kita akan merayakan Paskah, ada sesi Paskah seperti biasa di hari Jumat tanggal 9 April. Nanti pasti ada broadcastnya ya. Lalu setelah itu kita akan buat talk show untuk pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya jangan yang aneh, yang di luar ini ya, tetapi pertanyaan tentang serial breakthrough ini ya. Nanti lain kali kita buat lagi pertanyaan tentang apa begitu ya. Tetapi ini jangan nanti ada yang serial breakthrough ini menanyakan tentang yang bukan kita bicarakan ya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, selamat menyambut pekan suci dan merayakan hari Paskah nanti di hari Minggu Paskah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa like dan subscribe channel HOTK Indonesia, serta pencet gambar loncengnya, dan mari bagikan juga kepada teman dan saudara atau keluarga Anda yang lain. Dan dengan melakukan itu, Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama, seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khotbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.